Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fiddin wa azani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pengajian kita pada kitab Syarah Salasatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah fi kitabihi Al-Usul As-Salasah. Syekh Muhammad di dalam matan Usul Salasah beliau mengatakan war-rabbu huwal ma'budu. Kita baca matannya dulu ya. Dan Rabb itu maknanya adalah al-ma'bud, yang disembah. Jadi Rabb, kalau ada kata-kata Rabb di dalam nas, di dalam ayat atau di dalam hadis, maka makna yang diinginkan adalah al-ma'bud, yang disembah. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil tentang apa? Bahwasanya Rabb itu maknanya adalah ma'bud, adalah firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Ya ayuhan nas, wahai manusia, ubudu rabbakum, sembahlah Rabb kalian, alladzi yang khalaqakum, telah menciptakan kalian, walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kalian bertakwa. Alladzi, yaitu yang ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a, yaitu Allah adalah zat yang telah ja'ala, menjadikan lakum, untuk kalian, al-arda, bumi ini sebagai firasyan, hamparan. Firas secara bahasa artinya permadani atau tempat tidur. Nanti kita lihat. Was samaa'a binaan, dan langit sebagai bangunan atau atap. Wa anzala minas samaa'i ma'an, dan Allah telah turunkan dari langit tersebut, maksudnya dari awan, ma'an, air. Fakhraja bihi, maka Allah keluarkan, bihi, dengan sebab air hujan tersebut, minas samarat, buah-buahan. Ya, samarat itu segala sesuatu yang numbuh di bumi dan bisa dimakan. Itu namanya samarat. Rizqal lakum, sebagai rizki untuk kalian. Fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Maka kalau begitu, la taj'alu, jangan kalian jadikan lillah, bagi Allah, andadan, ada sekutu atau tandingan, wa antum ta'lamun, sedangkan kalian tahu apa? Bahwasanya Allah yang menciptakan kalian, yang memberikan rezeki kalian, dan mengatur urusan kalian. Itu matan. Kemudian kita lihat, Bismillahirrahmanirrahim. Qala syarih Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Syekh Utsaimin mengatakan, Yashirul muallifu rahimahullahu taala. Yushirul muallifu rahimahullahu taala. Penulis Syekh Muhammad mengisyaratkan ila qaulillahi azza wa jalla, pada firman Allah taala, yaitu maksudnya di sini Ar-Rabb adalah ma'bud. Itu adalah isyarat kepada firman Allah taala, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam. Inna, sesungguhnya, rabbakum, Rabb kalian. Nah, makna Rabb di sini berarti artinya ma'bud. Sesungguhnya sesembahan kalian, sesungguhnya zat yang kalian sembah itu adalah Allah. Siapa Allah? Alladzi khalaqas samawati wal arda, yaitu zat yang telah menciptakan langit dan bumi. Fi sittati ayyam, dalam 6 masa. Tsumma stawa 'alal arsy, kemudian Allah istiwa, ala wartafa, naik ke atas arsy, yughsil lailan nahara,
Kemudian Allah tutupkan malam kepada siang, yatlubuhu hafithan, yang mana malam itu mengikuti siang dengan cepat. Wasyamsa wal qamar, dan dia juga yang telah menciptakan matahari dan bulan. Ini kalau dalam bahasa Arab, wawunya ataf ke al-ardo. Dan dia juga yang telah menciptakan matahari, rembulan, bintang, musakhkharatin bi amri, yang semuanya itu diatur, ditundukkan dengan perintah Allah. Ala lahul khalqu wal amru, ketahuilah hanya milik Allah lah al khalqu wal amru, hak untuk mencipta dan memerintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Maha suci Allah, Rabb semesta alam. Nah, sini ada dua kata Rabb. Sesungguhnya Rabb kalian, Maha suci Allah, Rabb seluruh alam. Nah, Rabbu, maka Rabb, apa maknanya? Huwal ma'budu, yang disembah. Maksudnya, huwaladzi yastahiqqu an yu'bada. Dialah satu-satunya yang berhak untuk disembah. Au huwaladzi yu'badu listihqaqihi lil ibadah. Atau maknanya adalah dialah yang satu-satunya disembah. Kenapa? Karena hak Allah untuk diberikan ibadah. Jadi itu maksud dari Rabb. Walaisal makna, dan bukanlah maknanya anna kullaman ubida fa huwa rabbun. Maknanya bukan semua yang disembah maka dia disebut Rabb, tidak. Kenapa? Fal alihatul lati tu'badu min dunillahi wattakhadaha abiduha arbaban min dunillahi laisat arbaban. Karena ilah-ilah, Tuhan-Tuhan palsu, sesembahan-sesembahan palsu yang disembah selain Allah. Kemudian para penyembahnya menjadikan itu sebagai Rabb selain Allah, maka itu sebenarnya bukan Rabb, bukan disebut dengan Rabb. Karena kenapa? Karena statusnya Tuhan palsu. Siapa Rabb itu? Makanya kalau gitu siapa Rabb? Farrabbu huwal khaliqul maliku al-mudabbiru li jamil umur. Maka yang berhak menyandang status Rabb, yang disembah, yaitu yang menciptakan, al-malik, yang maha raja, al-mudabbir, yang maha mengatur, li jami'il umuri, terhadap seluruh segala urusan yang ada di alam semesta. Nah, kalau nggak punya status itu, maka nggak pantas untuk dijadikan Rabb atau sesembahan. Kemudian poin nomor 2 kan, wad dalilu qauluhu ta'ala, setelah Syekh Muhammad menjelaskan makna Rabb itu artinya ma'bud, sesembahan, apa dalilnya? Ad-dalilu ala anna rabba huwal mustahiqqu lil ibadah. Dalil bahwasanya makna Rabb adalah huwal mustahiqqu lil ibadah, yang berhak untuk disembah. Apa dalilnya? Nah, dalilnya adalah surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 yang tadi kita baca. Bunyi ayatnya, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi, ya ayyuhan nas. Di awal surat itu diawali dengan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kemudian kata beliau, an-nida'u, panggilan di sini, ya ayyuhan nas, itu ada huruf nida. Kalau dalam bahasa Arab, nida itu panggilan. Ya Rasulullah, ya ayyuhal mu'minun, ya ayyuhalladzina amanu. Nah, itu namanya nida, panggilan. An-nida'u muwajjahun li jami'in nas. Nah, nida dalam ayat ini, dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 tadi, itu muwajjahun. Diarahkan ke siapa? Allah memanggil siapa sih di ayat itu? Allah memanggil li jami'in nas, seluruh manusia. Makanya ya ayyuhan nas, semuanya tanpa terkecuali. Min bani Adam, dari anak keturunan Adam. Semuanya, berarti semua anak keturunan Adam kan, berarti tercakup dalam ayat ini. Tercakup dalam seruan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nas,
U'budu rabbakum. Nah, nanti kita lihat. Amarahumullahu azza wa jalla ayya'buduhu wahdah la syarikalah. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat tadi setelah memanggil seluruh manusia, Allah perintahkan mereka untuk menyembah Allah saja. Satu-satunya la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Fala yaj'alu lahu andadan. Maka tidak boleh mereka kemudian mengangkat bagi Allah tandingan-tandingan. Sekutu-sekutu. Andad itu tandingan. Tandingan itu bisa 4 bentuk ya. Namanya andad. Tandingan itu bisa 4 bentuk. Pertama, dia sekutu bagi Allah. Kalau sekutu itu berarti dia adalah sederajat gitu ya. Sederajat. Kemudian yang kedua statusnya adalah andad itu yang pertama bukan sekutu. Sekutu itu level 2. Level pertama itu pemilik. Pemilik bersama sama Allah Subhanahu wa taala. Nah. Jadi andad itu ada 4. Yang pertama levelnya adalah pemilik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memiliki langit dan bumi. Nah, kemudian ada orang mengangkat pemilik lain. Orang atau oknum tertentu atau entitas-entitas tertentu, jin, kemudian penunggu dewa dan sebagainya, wali orang soleh memiliki kuasa terhadap tempat tertentu selain Allah. Itu namanya pemilik. Yang kedua sekutu. Sekutu itu temannya Allah. Yang ketiga adalah mu'in, pembantunya Allah. Pembantunya Allah. Yang keempat itu adalah pemberi syafaat. Pemberi syafaat. Nah, itu namanya andad, tandingan. 4 hal ini tidak ada dan tidak boleh diangkat selain Allah Subhanahu wa taala. Wa yubayyinu annahu innama istahaqqa al-ibadata likaunihi huwal khaliqu wahdah la syarikalah. Dan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hanya dialah yang berhak untuk ibadah. Kenapa Allah itu cuma yang berhak untuk ibadah? Maksudnya kenapa hanya Allah yang berhak untuk ditujukan ibadah? Likaunihi huwal khaliqu wahdah la syarikalah. Karena keadaan Allah itu adalah pencipta satu-satunya. Tidak ada sekutu baginya dalam hal mencipta. Kalau mungkin ada, maka boleh kemudian orang mengangkat sekutu selain Allah. Tapi ternyata nggak ada, gitu. Maka nggak boleh kemudian mengangkat sekutu selain Allah. Baik. Kemudian qauluhu, firman Allah Subhanahu wa taala, alladzi khalaqakum. Ialah Allah, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian. Sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Alladzi khalaqakum. Nah, ini namanya hadhihi sifatun kasyifah. Kalau dalam bahasa Arab, ini namanya sifatun kasyifah. Sifat yang pasti melekat. Itu namanya sifatun kasyifah. Sifat yang pasti melekat, yang nggak mungkin dipisah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah yang menciptakan kalian. Kata-kata yang itu kan namanya pensifatan. Kalau dalam bahasa Arab, alladzi itu ini dia berposisi sebagai na'at. Na'at itu menjelaskan sifat atau keadaan man'utnya yang disifati. Nah, kadang suatu benda itu punya sifat tertentu, kadang tidak, kan begitu. Misalkan Zaidun karimun. Zaidun al-karimu. Zaid yang mulia misalnya. Zaidun al-karimu. Zaid yang mulia. Atau Zaidun al-alimu. Zaid yang berilmu. Zaid yang berilmu. Nah, sifat berilmu dan mulia ini kadang bisa lepas dari Zaid. Kadang bisa lepas dari Zaid. Mungkin, ya kenapa? Ya karena Zaid manusia.
Bisa saja suatu waktu dia berilmu, bisa saja di suatu waktu dia bodoh. Nah, ini namanya sifat tapi tidak terus melekat. Tapi kalau dalam bahasa Arab, ada namanya sifatun kasyifah. Sifat yang terus melekat nggak mungkin misah. Yang nggak mungkin misah. Contohnya apa? Sifat Allah yang maha menciptakan. Sifat Allah yang maha menciptakan. Apakah maha menciptakan ini kemudian bisa lepas dari Allah suatu waktu? Tidak. Tidak mungkin sifat itu lepas dari Allah satu waktu. Nggak mungkin. Karena sifat itu terus melekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya sifatun kasyifah. Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Hadhihi sifatun kasyifah tu'allilu ma sabaqa. Sifat kasyifah yang menjelaskan sebab ayat sebelumnya. Sebab ayat sebelumnya. Apa itu ayat sebelumnya? Buduhu. Perintah Allah. Perintah Allah dalam ayatnya tadi kan surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Wahai manusia, sembahlah Rabb kalian yang telah menciptakan kalian. Perintahnya apa? Sembahlah. Kenapa harus disembah? Li'annahu rabbukumul ladzi khalaqakum. Karena dia adalah Rabb kalian yang menciptakan kalian. Famin ajli kaunihir rabba al-khaliqa kana lizaman alaikum an ta'buduhu. Maka karena kondisi Allah, karena keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Rabb, adalah pencipta, maka wajib atas kalian untuk menyembah Allah satu-satunya. Jadi sebenarnya ayat-ayat mengenai tauhid rububiyah, ayat-ayat mengenai yang berbicara bahwasanya Allah satu-satunya pencipta, Allah yang maha mendengar, Allah yang maha memberikan rizki, itu punya konsekuensi. Itu punya konsekuensi. Walihada naqulu, oleh karena itulah kita katakan, yalzamu kullu man aqarra birububiyatillah. Wajib, harus bagi setiap orang yang mengakui kerububiahan Allah. Mengakui bahwasanya Allah lah Tuhannya. Allah lah penciptanya. Allah lah pemberi rizkinya. Apa konsekuensi yang wajib? An ya'buduhu wahdah. Untuk menyembah Allah saja. Tidak boleh menyembah kepada zat yang lain, entitas yang lain, oknum yang lain. Nggak boleh. Kenapa? Karena dia mengakui bahwasanya Allah itu Rabb. Wa illa, kalau tidak, karena mutanaqidun, maka itu artinya dia sedang melakukan sesuatu yang bertolak belakang. Dia mengakui Tuhannya Allah, tapi dia takut kepada oknum selain Allah. Contoh, rasa takut itu ibadah. Rasa takut itu ibadah. Ada rasa takut yang kemudian bisa jadi nilai ibadah. Yang mana kalau rasa takut itu nanti akan dijelaskan. Kepada sesuatu yang tidak kelihatan secara fisik. Contoh, takut pada jin penunggu tempat-tempat tertentu. Lewat jembatan angker, lewat tempat angker, kemudian dia berlindung kepada si penghuni jembatan tersebut. Nah, ini namanya mutanaqid, bertolak belakang. Loh, yang menciptakan alam semesta kan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa ketika dia melewati tempat angker, dia berlindungnya tidak kepada Allah, tapi kepada jin tersebut. Numpang-numpang anak bagong mau lewat, misalkan begitu. Nah, ini sesuatu yang mutanaqid, bertolak belakang. Artinya dia tidak menjalankan konsekuensi dari pengakuan dia bahwasanya Allah itu pencipta. Kemudian kita lanjutkan. Maksudnya min ajli antahsulu ala taqwa. Di ayat ujung ayat min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, sembahlah Allah yang telah menciptakan kalian dan orang-orang sebelum kalian, mudah-mudahan kalian bertakwa. Apa maksudnya? Min ajli antahsulu ala taqwa. Supaya kalian memperoleh ketakwaan. Nah, sekarang apa itu takwa? Wat takwa
Huwa adalah, ini pengertian takwa, ittikhadu wiqayatin. Takwa artinya adalah mengambil pelindung, mengangkat pelindung, mengambil benteng, mengambil penghalang min adabillahi azza wa jalla. Penghalang dari apa? Dari adab Allah Subhanahu wa taala. Karena takwa itu dari kata waqayati wiqayatan. Akar katanya dari kata waqayati wiqayatan. Waqayati wiqayatan itu artinya berlindung. Berlindung. Maka takwa artinya adalah berlindung, mengangkat perlindungan, berlindung dari adab Allah Subhanahu wa taala. Caranya bagaimana? Bittibai awamirihi wajtinabi nawahihi. Cara orang bertakwa berlindung dari adab Allah adalah dengan mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Itu namanya takwa. Jadi kalau mau jadi orang bertakwa, tinggal ikuti perintah Allah, jauhi larangan Allah. Dia sedang bertakwa, dia sedang berlindung dari adab Allah. Kemudian pada ayat berikutnya, alladzi ja'ala lakumul arda firasya. Siapa Allah? Itu adalah Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai firash. Sebagai firash. Tadi saya katakan firash secara bahasa itu artinya permadani atau kasur. Permadani tempat duduk-duduk, kalau di tempat kita itu mungkin tikar gitu ya. Permadani untuk duduk-duduk, untuk santai, untuk tiduran. Maksudnya gimana? Ay ja'alaha firasyan wa mihadan. Allah yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai firasyan, hamparan permadani, wa mihadan, dan tempat tidur. Nastamti'u fiha min ghairi masyaqqatin wala ta'abin. Yang mana kita bisa bersenang-senang, kita bisa merasa nyaman, istamta'a yastamti'u itu bernikmat-nikmat. Di bumi tersebut min ghairi masyaqqah, tanpa merasa kesulitan, wala ta'abin, dan juga tanpa merasa lelah. Kama yanamul insanu ala firashihi, sebagaimana seseorang itu tidur di atas firasnya, di atas tempat tidurnya. Makanya Allah katakan, Allah jadikan bumi ini bagaikan firash, bagaikan permadani, bagaikan tempat tidur, karena kalau kita di atas bumi ini enak, tenang. Buminya nggak bergerak-bergerak, buminya nggak goncang. Sekali-kali Allah goncangkan, tapi itu pada kasus-kasus tertentu. Tapi secara umum Allah jadikan bumi ini sebagai tempat yang nyaman, tempat yang enak, tempat yang tenang. Bagaikan kita, sebagaimana seorang itu tidur di atas tempat tidurnya, dia tenang, dia nyaman. Nah, itu maksudnya Allah jadikan bumi itu bagaikan permadani, bagaikan tempat tidur. Wassama abinaan. Dan Allah juga jadikan langit ini sebagai binaan, sebagai bangunan, sebagai atap. Maksudnya bagaimana? Ai fawqana, bangunan yang ada di atas kita. Li'annal bina'a yasiru fawqas sama'i. Binaan li ahlil ardi wa hiya saqfun mahfudun. Karena yang namanya bangunan, li'annal bina'a, karena sesungguhnya bangunan itu yasiru fawqana. Yasiru fawqas sama, berada di atas langit. Binaan sebagai bangunan, sebagai atap, li ahlil ardi, bagi penduduk bumi. Seandainya Allah tidak jadikan di langit ini ada atap, maka benda-benda langit itu akan jatuh ke bumi itu langsung saja, bres. Tidak ada penghalangnya. Tapi Allah jadikan langit ini sebagai bangunan yang kokoh, sebagai atap. Wahya sakfun mahfudun. Dan langit itu adalah sakfun, atap mahfudun, yang terjaga. Atap yang terjaga. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Anbiya ayat 32. Wa ja'alna as-samaa'a saqfan mahfudha wa hum an ayatina mu'ridun.
Dan kami telah jadikan langit itu sebagai saqfan, sebagai langit, sebagai atap mahfudhon, yang terlindung, yang terjaga. Wahum an ayatina mu'ridun. Akan tetapi mereka, orang-orang kafir terhadap ayat-ayat kami mu'ridun, berpaling, tidak mau mengambil pelajaran. Kemudian lanjutan ayatnya, setelah Allah jadikan untuk kita langit sebagai atap, wa anzala minas sama'i ma'an. Allah turunkan dari langit itu air. Ai maksudnya anzala minal uluwi minas sahabi ma'an tahuron. Ini namanya majas mursal kalau saya tidak salah. Allah turunkan dari langit tersebut, dari ulu, dari ketinggian tadi, minas sahab. Sebenarnya air itu kan tidak turun dari langit, tapi turunnya dari sahab, dari awan. Dari awan. Tapi kenapa Allah sebut turun dari langit? Nah, ini namanya majas di dalam Al-Quran. Bagi orang yang menganggap di dalam Al-Quran itu ada majas. Ada majas. Ini namanya majas mursal. Majas mursal. Antara awan dan langit itu kan tidak ada hubungannya sebenarnya. Allah turunkan dari awan itu air yang suci. Makanya dalam madhab Syafi'i, di sebagian madhab dikatakan bahwasanya air yang paling suci itu adalah air hujan. Air yang paling suci adalah air hujan. Karena dia air yang paling murni. Baru turun, fresh dari langit. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, lakum minhu syarabu wa minhu syajaru fihi tusimun. Dalam surat An-Nahl, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lakum, bagi kalian, minhu, dari air tersebut, air hujan tersebut, syarabun, kalian bisa minum. Wa minhu syajarun, dan dari air hujan tersebut, syajarun, tumbuh-tumbuhan pun bisa tumbuh. Fihi tusimun, dan dengan air itu pula kalian menggembalakan hewan ternak. Bisa minum di situ, bisa mandi di situ. Nah, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Setelah Allah turunkan dari langit itu air hujan, maka Allah keluarkan dengan sebab air hujan tersebut samarat, segala tumbuh-tumbuhan yang bisa dimakan sebagai rizki untuk kalian. Rizqan lakum maksudnya adalah ata'an lakum, pemberian untuk kalian. Wa fi ayatin ukhra, pada ayat yang lain, mata'al lakum wa li an'amikum. Allah sebutkan air hujan itu sebagai mata, sebagai perhiasan untuk kalian dan untuk binatang ternak kalian. Kemudian Allah tutup dengan ayat fala taj'alu lillahi andadaw wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian jadikan untuk Allah itu ada andad, ada tandingan-tandingan padahal kalian mengetahui. Maksudnya bagaimana? Nah, ini sebenarnya inti dari ayat ini. La taj'alu lihadilladzi khalaqakum. Janganlah kalian wahai manusia jadikan terhadap zat yang telah menciptakan kalian, wa khalaqal ladzina min qablikum wa khalaqal ladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, wa ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaan, dan zat yang telah menjadikan untuk kalian bumi ini sebagai hamparan, sebagai tempat tidur, kalian bisa tenang di sana, was samaa'a binaan, langit sebagai atap yang melindungi, wanzala lakum minas samaa'i ma'an, kemudian Allah turunkan untuk kalian dari langit air, fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, kemudian Allah keluarkan dengan sebab air hujan tersebut buah-buahan, segala tumbuhan yang bisa dimakan sebagai rizki untuk kalian. La taj'alu lahu andadan, maka jangan kalian jadikan untuknya andadan, tandingan-tandingan apapun. Ta'budunaha, kalian sembah tandingan-tandingan tersebut, kama ta'budunallah, sebagaimana kalian menyembah Allah. Au tuhibbunahu kama tuhibbunallah,
Atau kalian cintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana kalian mencintai Allah. Kenapa? Karena ada sebagian orang yang kalau tandingan-tandingan selain Allah ini diusik, dia marah. Dia marah luar biasa. Tapi kalau Allah yang diusik, dia sabar. Sabar, tenang. Agama Islam itu agama rahmat lil alamin. Itu yang dihina Allah. Tapi kalau yang dihina tandingan-tandingannya, kuburan-kuburan keramatnya, kemudian wali-walinya yang sudah mati, ketika itu dihina, maka mereka bangkit marah. Tapi kalau yang dihina Allah, mereka diam saja. Yaitu mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sebagaimana mereka mencintai Allah. Fa inna dzalika ghairu la'ikin bikum. Karena hal tersebut, kalian nyembah tandingan sebagaimana kalian nyembah Allah, kalian cinta tandingan-tandingan selain Allah sebagaimana kalian cinta kepada Allah, itu ghairu la'iq, tidak layak bikum untuk kalian. La aklan wala syar'an. Tidak layak baik secara akal maupun secara syariat. Kemudian wala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Padahal kalian tahu. Tahu apa? Ai ta'lamuna annahu la niddalah. Kalian tahu bahwasanya tidak ada tandingan, tidak ada sekutu bagi Allah. Wa annahu biyadihil khalqu wa rizqu wa tadbir. Dan kalian tahu bahwasanya di tangannya lah hak untuk menciptakan, memberikan rizki dan mengatur alam semesta. Fala taj'alu lahu syarikan fil ibadah. Maka jangan kalian jadikan untuk Allah itu ada sekutu di dalam ibadah. Padahal kalian tahu Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan langit sebagai atap, dan seterusnya. Kalau kalian tahu itu, maka jangan jadikan untuk Allah tandingan-tandingan. Kemudian qala Ibnu Katsirin, berkata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, al-khaliqu li hadhil asya'i huwal mustahiqqu lil ibadah. Kata Imam Ibnu Katsir, al-khaliq, yang maha menciptakan, li hadhil asya', terhadap hal-hal tadi yang disebutkan dalam ayat surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22, huwal mustahiqqu lil ibadah, adalah yang berhak untuk diibadahi, yang berhak untuk disembah. Kalau statusnya tidak seperti itu, maka tidak pantas untuk disembah. Kemudian kita lihat yang terakhir, beliau menjelaskan siapa Imam Ibnu Katsir. Wa Imaduddin Abul Fida Ismail bin Umar Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Julukan beliau adalah Imaduddin. Kunyah beliau adalah Abul Fida. Nama aslinya adalah Ismail bin Umar. Nah, itu ulama-ulama terdahulu. Imaduddin, ini julukan beliau. Abul Fida, ini namanya kunyah. Ismail, ini nama asli beliau, bin Umar. Al-Qurashi Ad-Dimashqi. Beliau berasal dari Damsyik, Damaskus, di Suriah. Al-Hafidhu Al-Mashhur. Seorang Al-Hafidh, seorang Al-Hafidh di sini bukan hafidh Quran ya. Al-Hafidh di sini orang yang menghafal 400.000 hadis. Itu namanya Al-Hafidh. Al-Mashhur, beliau terkenal sahibut tafsiri, penulis tafsir yang terkenal, tafsir Al-Quran Al-Azim, tafsir Ibnu Katsir. Salah satu tafsir yang paling populer. Beliau seorang bermadhab Syafi'i. Wat tarihi, juga beliau punya kitab tarikh, punya kitab sejarah, Al-Bidayah wan Nihayah. Min talamidhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau termasuk murid dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah ini madhabnya Hambali. Ibnu Katsir muridnya ini madhabnya Syafi'i. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Ibnu Taimiyah ini seorang ulama yang multi talenta kalau bahasa kita, mutafannin, punya banyak
keahlian dalam setiap cabang ilmu. Kenapa? Karena murid-muridnya itu jadi ulama besar semua dan punya spesialisasi masing-masing. Punya spesialisasi masing-masing. Ada yang jadi ahli tafsir, ada yang jadi ahli sejarah, ada yang jadi ahli suluk, ada yang jadi ahli akidah, ada yang jadi ahli fikih. Pokoknya semua muridnya itu jadi ulama besar. Itu salah satunya adalah beliau Ibnu Katsir. Tufiya sanata arba'in wa sab'ina wa sab'imiatin. Beliau wafat pada tahun 774. Nah, ini uniknya angka Arab ya. Angka Arab itu dibaca dari belakang. 4, sab'in 70, sab'imiah 700. Jadi 774. Beliau mengutip materi tadi. Yang menciptakan hal-hal tadi, maka dialah yang berhak untuk disembah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Jazakumullah khairan. Yang benar tanggung dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan yang salah dari saya pribadi dan dari syaitan dan saya ampun atasnya. Kita tutup dengan bacaan doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.